9. Menguak kebohongan istri. Ketika masalah datang, tidak perlu untuk menghindarinya, tidak perlu untuk menyerah, tidak perlu memikirkan sesuatu yang berlebihan. Jika menghindarinya maka masalah akan tetap berada di depan mata, jika menyerah maka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan, jika memikirkannya secara berlebihan maka kita akan kehilangan kepercayaan diri yang tertanam dalam diri kita. Satu-satunya penyelesaiannya adalah menghadapinya. Setelah panggilan itu berakhir Irwandi menarik nafasnya panjang, menepuk wajahnya beberapa kali mencoba agar senyuman bisa bersarang di wajahnya. Saat dia masuk ke dalam perusahaan, kebetulan dia melihat Chika di depannya. Irwandi melangkahkan kakinya mengejarnya, menyapanya tersenyum, "Hei, apa kamu sudah makan?" Chika yang merasa terpanggil oleh perkataan Irwandi langsung menghentikan langkah kakinya, memalingkan kepalanya menatap Irwandi yang berusaha mengejarnya, mengerutkan keningnya, menggerutu tidak senang, kenapa dia masih terlihat kelelahan, demi perempuan saja dia benar-benar tidak mempedulikan tubuhnya. Perkataannya penuh dengan cemoohan, "Tidak apa jika aku tidak sarapan, tapi kamu senior, kamu harus makan banyak suplemen." "Kenapa kamu berkata seperti itu?" Irwandi masih mengikuti langkah kakinya, mengelus wajahnya sendiri, tersenyum dan berkata keheranan, "Apa akhir-akhir ini aku sudah terlalu kurus?" Mendengar lelucon Irwandi, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. "Apa kamu sendiri bahkan tidak mengetahuinya? Apakah Marena tidak menyadarinya?" "Ada apa sebenarnya?" Melihat sikapnya yang seperti ini Irwandi mulai bersikap serius. Dia mengatakan, "Marena tidak ada di rumah, dia pergi ke Hainan. Aku belum kembali saja dia sudah tidak ada di rumah dan pergi dinas." Hah, dia sangat terkejut sekaligus diliputi rasa malu, ternyata dia sudah salah paham kepadanya. Dalam hatinya dia mulai bisa merasa lega, wajahnya mulai memerah, tatapannya menatap ke arah lain, setelah itu kembali menatap Irwandi bertanya, "Senior, apa terjadi masalah denganmu akhir-akhir ini? Apa karena kakak ipar tidak berada di rumah jadi setiap malam kamu pergi keluyuran?" "Jangan berkata sembarangan." Irwandi sengaja membuat wajahnya terlihat serius, setelah itu dia tertawa, "Aku ini orang yang seperti apa kamu tidak mengetahuinya?" Setelah mengatakan itu mereka sudah sampai di depan pintu lift, saat melihat rekan kerja yang dirasa akrab dengannya satu persatu mulai bertegur sapa. Sedangkan Chika tidak berkata-kata lagi, hanya ikut menyapa rekan kerja yang lain. Saat dia sampai di ruangannya, dia menyalakan rokok, membereskan dokumen yang ada di meja kerjanya, kemudian Chika terlihat masuk ke dalam, "Senior, kemarin malam aku sudah mencari tahu, jika perusahaan benar-benar menyiapkanmu untuk masuk ke bagian perencanaan menjadi direktur." Melihat Chika sekilas, Irwandi kembali menghisap rokok di tangannya, dia merasa jika Chika sedikit misterius, informasinya saja belum keluar ternyata dia bisa mengetahuinya. Jika dia memiliki hubungan dengan orang dalam, atau mungkin orang lainlah yang memberitahukan hal ini kepadanya. Tetapi entah kemungkinan yang mana semuanya menunjukkan perhatian kepada dirinya. Dia hanya menjawab dengan tersenyum, "Itu hanya angin lalu, lain kali jangan banyak omong dan jangan pergi mencari tahu apapun." Dia menghentikan perkataannya sejenak, kemudian kembali berkata dengan serius, "Jika tidak akan membuat Direktur Miguel memiliki pemikiran yang berbeda terhadapku dan juga dirimu." "Oh," Chika memainkan bibirnya, jelas sekali jika dia sedikit tidak senang, kemudian terdengar dia mendecik, mulai menggerutu, "Orang tidak tahu terima kasih." Melihat sosok Chika yang begitu menggemaskan membuat Irwandi tertawa keras, dia mematikan rokok di tangannya, tersenyum, mengatakan, "Meskipun aku adalah orang yang tidak tahu terima kasih tapi aku masih akan mentraktirmu makan malam, bagaimana, hitung-hitung sebagai penebusan kesalahanku." Setelah mengatakan itu dia melihat Chika menatapnya dengan terkejut, kemudian Irwandi kembali bertanya, "Apa yang ingin kamu makan?" Chika begitu terkejut saat mendengar Irwandi ternyata bersedia untuk mentraktirnya makan, dia bertanya saking tidak percayanya, "Apa kamu benar-benar ingin mentraktir aku makan malam nanti?" Terlihat Irwandi tersenyum saat menatapnya, tersenyum bahagia hingga kedua matanya menyipit, dia sengaja mengangkat kepalanya, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, berjalan mendekat, mengatakan, "Sangat banyak orang yang ingin mentraktirku di luar sana, aku harus melihat jadwalku dulu apakah aku memiliki waktu atau tidak malam ini. Kalau begitu setelah kamu melihat jadwalmu beritahukan saja kepadaku." Irwandi mendekat, mengatakan, "Malam ini seniormu ini menunggu jawabanmu." Chika menganggukkan kepalanya, reaksi yang membuat Irwandi begitu senang, "Hahaha, tunggu saja." Setelah mengatakan itu dia langsung melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Irwandi. Saat melihat punggung yang berjalan menjauh darinya, Irwandi memperkirakan sikap si tukang makan ini pasti sedang mencari makanan apa yang lezat, atau sedang bertanya kepada sahabatnya di mana restoran yang enak. Tetapi apa yang dikatakan tidak salah, entah itu karyawan perusahaan atau laki-laki di luar, banyak sekali yang mengajaknya untuk makan bersama, tetapi Chika jarang mengiyakannya, kecuali jika itu adalah perjamuan dari perusahaan. Mengenai hal ini Irwandi juga sangat kagum kepadanya.
Setelah sibuk beberapa waktu, menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan, rasanya pekerjaan sedikit berkurang, hal itu membuat Irwandi sedikit santai, menyalakan rokoknya, pemikirannya kembali terjatuh kepada sosok istrinya. Istrinya itu bekerja di sebuah perusahaan periklanan, posisinya di perusahaan adalah sebagai wakil manajer di bagian perencanaan, biasanya jika ingin menghubunginya atau mencarinya juga bisa menghubungi bagian perencanaan. Jadi, Irwandi terbatuk beberapa kali, mengkondisikan tenggorokannya, mencari nomor telepon bagian perencanaan tempat perusahaan istrinya bekerja. Telepon itu terhubung kemudian terdengar seseorang mengatakan, "Halo, di sini dengan bagian perencanaan perusahaan periklanan Admiles. Apa ada yang bisa dibantu?" Irwandi yang masih ragu-ragu kemudian menekan suaranya mengatakan, "Aku ingin mencari Nona Marena." Sebenarnya dia juga tidak perlu menekan suaranya seperti itu, dalam 2 hari ini dia tidak istirahat dengan baik, setiap harinya hanya merokok, suaranya sudah terbilang cukup serak. Wakil manajer sedang tidak di tempat, apa ada yang bisa dibantu? Kalau begitu saya akan menelepon kembali nanti. Irwandi sengaja berkata seperti itu, saya hanya ingin menanyakan mengenai proyek yang saya mintai tolong kepada perusahaan kalian untuk direncanakan apakah sudah diselesaikan atau belum. Kalau boleh tahu tuan dari perusahaan mana, wakil manajer Marena sedang izin karena sakit, dalam beberapa hari ke depan baru bisa kembali bekerja. Jika memungkinkan saya bisa membantu untuk menanyakan kepadanya apakah sudah diselesaikan atau belum. Hati Irwandi rasanya seperti mendapat pukulan yang sangat keras dari orang lain, sakitnya membuat dirinya tidak bisa menarik nafas, menutup kedua matanya, menghembuskan nafas panjang, saya dari perusahaan Greenleaf, kalau begitu aku akan membicarakannya kembali setelah beliau kembali bekerja. Setelah mengatakan itu, dia langsung menggenggam erat telepon di tangannya. Kebohongan, dia kembali mendapati kebohongan istrinya kepadanya. Ada hal yang memang tidak boleh untuk dicari tahu lebih dalam, jika kamu melakukannya maka hanya akan terlihat kebobrokan dari hal itu sendiri. Itulah yang sedang menimpa Irwandi saat ini, dia menyandarkan dirinya di kursi belakang, setelah merasakan rasa sakit tapi entah kenapa hatinya terasa begitu lega. Sebenarnya bukan tubuhnya yang merasa lega, tetapi hatinya, karena semakin banyak kebohongan yang keluar dari mulut istrinya, maka kejelasan mengenai istrinya yang mengkhianatinya semakin menguat. Cintanya kepada istrinya semakin dibuat menjauh karena kebohongan dan pengkhianatan yang istrinya lakukan. Dia duduk di atas kursinya seperti itu entah sudah berlalu berapa lama. Dia kembali menyulut rokok di tangannya, setelah selesai menghisap satu batang, dia berjalan keluar dari ruangannya, menuju ke pintu masuk di depan perusahaan, berdiri di pinggir jalan, tidak tahu kemana dia akan pergi setelah ini, dia hanya berjalan-jalan saja di sekitar. Tidak disangka jika dia sudah berjalan sampai ke sebuah taman, di samping taman ada sebuah danau, mendudukan dirinya di kursi kayu panjang di samping danau, menatap diam permukaan danau. Pada saat itu dia baru saja lulus dari perguruan tinggi, datang ke kota ini bersama dengan istrinya, saat malam hari dia sering menemani istrinya berjalan-jalan di taman ini. Pada saat itu istrinya masih bersedia menggandeng lengannya, berbincang dengan sangat lembut. Bergandengan tangan sambil membicarakan dengan bahagia mengenai masa depan mereka. Tapi sekarang, terkadang dia ingin datang ke tempat ini bersama dengan istrinya, tetapi keinginannya ini masih tidak kunjung terlaksana. Sudah lama sekali dia tidak pergi jalan-jalan malam hari bersama istrinya, saat dia mengajaknya jalan-jalan keluar, istrinya selalu saja ada alasan untuk menolaknya. Octavia yang baru saja selesai mengajar, saat mengangkat teleponnya, dia teringat saat kemarin malam belum menerima balasan pesan atau telepon dari Marena. Saat pagi sebenarnya dia berencana untuk menghubungi Irwandi menanyakan hal ini, tetapi pagi tadi dia memiliki begitu banyak kelas, jadi melupakan hal ini begitu saja. Sekarang kesibukannya sudah berakhir, saat melihat telepon dia baru teringat jika sahabatnya itu belum membalas pesan darinya. Dia mulai khawatir, setelah itu dia kembali menghubungi telepon Marena. Tetapi Marena masih bersama dengan So Junlu, dia duduk di atas speedboat dengan mengenakan pakaian pelampung menerjang laju ombak, dia sama sekali tidak mendengar jika telepon yang berada di dalam tasnya berdering. Meskipun dia mendengarnya, saat ini dia yang begitu bahagia mungkin tidak akan mengangkat panggilan telepon itu. Sedangkan di pihak Octavia, melihat sahabatnya yang tidak mengangkat teleponnya membuat kekhawatirannya semakin menguat, setelah berpikir sebentar dia kemudian memutuskan menghubungi Irwandi. Saat mendengar telepon di dalam kantong bajunya berdering, Irwandi perlahan mulai tersadar dari lamunannya, mengeluarkan telepon dan melihat jika Octavia lah yang menghubunginya, belum sempat dia mengatakan sesuatu setelah mengangkatnya sudah terdengar suara cemas dari Octavia. Irwandi, apa kamu sudah berhasil menghubungi Marena? Kemarin malam aku sudah menghubunginya dan mengiriminya pesan, tetapi dia tidak mengangkat ataupun membalas pesanku. Aku sangat khawatir kepadanya. Kenapa mengkhawatirkannya? Dia sedang hidup sangat bahagia, jadi dia tidak sempat mengangkat telepon darimu. Irwandi dalam hatinya berpikir seperti itu.
Tetapi mulutnya berkata lain, pagi tadi aku sudah menghubunginya, dia mengatakan jika dalam 1 atau 2 hari ini dia akan kembali. Oh, jika seperti itu aku menjadi tenang, dia tidak membalas pesanku, membuat aku khawatir saja. Octavia mulai menggerutu, kemudian mendengar ada suara orang berbincang di balik telepon, kemudian bertanya, di mana kamu sekarang? Aku masih bekerja. Irwandi sudah mengatakan kebohongan, khawatir jika Octavia akan bertanya lebih lanjut, dia memutuskan untuk bertanya balik kepadanya, apa sore ini kamu tidak ada kelas? Kelasku hari ini sudah selesai. Octavia menjawabnya. Dia menghentikan perkataannya sejenak, kemudian kembali mengatakan, bagaimanapun juga Marena tidak ada di rumah, kamu sendirian pasti sangat bosan, datanglah ke rumah untuk makan. Haha, terima kasih. Irwandi tertawa, mengatakan, hari ini aku ada janji dengan rekan kerja, jika besok tidak ada halangan maka aku akan datang ke rumahmu untuk makan. Baiklah, Octavia menjawab singkat, kalau begitu aku tutup teleponnya. Setelah panggilan telepon itu berakhir perasaannya sedikit membaik, dia menaiki taksi untuk kembali ke perusahaan. Saat waktu pulang kerja hampir tiba, teleponnya menerima pesan dari Chika, pada saat bersamaan dia juga mengirimkan sebuah alamat. Alamat tempat itu ternyata bukan di arena makan atau restoran, tetapi sepertinya berada di pinggiran kota, nama tempat itu adalah Yujian Maochai. Hahaha, Irwandi menyunggingkan senyuman di wajahnya, pintar sekali mencarinya. Setelah itu dia menaiki taksi menuju tempat di mana Chika berada menunggunya. 10 makan dan memergoki perselingkuhan. Saat Irwandi baru sampai di pintu depan, terlihat Chika sedang berdiri di depan meja bundar melambaikan tangan kepadanya. Irwandi tersenyum, melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Saat sudah sampai di depan meja, dia mengatakan, jarang-jarang aku mentraktirmu makan, kenapa kamu memilih makan di sini, jangan sampai menyesal nantinya. Setelah mengatakan itu dia meletakkan tas di kursi, kemudian mendudukkan dirinya di kursi di depan Chika duduk. Haha, tidak bisa, aku sudah merencanakan begitu banyak hal, jika kali ini makanan tidak habis, maka lain kali kita akan memakan sesuatu yang lain. Mendengar candaan Irwandi, membuat Chika menyunggingkan senyum jahat di wajahnya. Tidak bisa, aku hanya akan mentraktirmu sekali saja, tidak ada yang kedua kalinya. Pelit, dia memanyunkan bibirnya, mengedarkan pandangannya ke arah lain, tersenyum, mengatakan, dengar-dengar restoran ini baru mulai dibuka, makanan di sini sangat lezat. Setelah kamu memakannya mungkin kamu akan datang kemari lain kali. Jika kamu ingin datang maka ajaklah aku, iya. Mungkin aku mengetahui makanan enak lainnya di sini yang tidak kamu ketahui. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Irwandi hanya tersenyum, dia tidak menjawab perkataan Chika, mengatakan, jika juniorku ini mengatakan makanan di sini lezat maka pasti sangat lezat. Kamu mengataiku tukang makan. Chika memelototkan kedua matanya menatap Irwandi, kemudian setelah itu menarik lengannya dengan sumringah, ayo kita pergi pilih sayur dan dagingnya. Keceriaan yang dibawa oleh Chika menular kepada Irwandi, rasa sakit dan kesedihan dalam hatinya perlahan mulai melunak, kedua matanya menunjukkan rona bahagia. Tas, bagaimana? Irwandi bertanya sambil menatap kedua tas yang ada di atas kursi. Chika malah memelototinya kesal, apa kamu tidak bisa memegangnya? Saat mengatakan itu genggaman tangan Chika di tangan Irwandi melonggar, memudahkan Irwandi untuk mengambil tas di atas kursi. Haha, Irwandi tertawa, kemudian mengambil kedua tas milik mereka ke tangannya, menemani Chika untuk memilih sayur dan daging. Setelah selesai memilih, mereka pergi untuk memesan 2 botol minuman, mengambil nomor antrian kemudian kembali ke tempat duduk mereka. Setelah melihat ke sekeliling, baru tersadar jika tempat makan ini tidaklah besar, tetapi di pokokan lantai 1 terlihat ada sebuah tangga, mungkin di atas masih ada ruangan lain. Tempat di lantai 1 sudah terisi penuh, kelihatannya makanan di tempat ini rasanya lumayan juga. Irwandi bertanya heran, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Temanku yang memberitahuku. Chika tersenyum sumringah menatapnya, waktu itu temanku mengatakan jika dia sangat ingin datang kemari karena makanan di sini sangat enak, aku sudah bekerja keras kan. Irwandi tertawa lebar, iya kamu sudah bekerja keras. Mereka berbincang cukup lama, kemudian pelayan mengantar makanan yang mereka pesan. Irwandi terlihat menuangkan alkohol ke dalam gelasnya, sedangkan Chika menuangkan minuman tidak beralkohol ke dalam gelasnya. Irwandi membenturkan gelasnya ke gelas Chika, makanlah yang banyak, dan hiduplah bahagia. Kamu mengataiku tukang makan. Iya memang benar seperti itu sih. Chika memanyunkan bibirnya, saat bersamaan dia juga memelototkan kedua matanya kesal. Kebanyakan jika ingin mendoakan perempuan kamu harus mengatakan jika aku akan menjadi semakin cantik, tapi kamu malah memintaku untuk banyak makan. Haha. Irwandi tertawa lebar, kamu sudah sangat cantik, tidak perlu lagi aku mendoakan akan kecantikanmu. Jika doaku nanti terkabul, maka kamu akan menjadi bidadari nantinya. Maka aku tidak akan bisa melihatmu lagi.
Benarkah? Cika begitu senang hingga kedua matanya menyipit, tapi detik selanjutnya tiba-tiba kedua matanya terbuka lebar. Ternyata di matamu aku adalah gadis cantik, aku mengira jika di matamu hanya ada Marena saja. Mendengar Cika yang tiba-tiba membahas istrinya, Irwandi langsung menundukkan kepalanya, tatapan kedua matanya menjadi meredup, setelah itu menenggak semua minuman di dalam gelasnya, tersenyum, mengatakan, cepat makan, tidak enak jika sudah dingin. Jangan hanya memintaku untuk makan saja. Cika tersenyum lebar, kemudian meletakkan udang yang sudah dia kupas ke dalam mangkuk Irwandi. Senior juga makanlah. Irwandi yang melihat udang besar di mangkuknya langsung mematung, tanpa disadari dia teringat saat dulu dirinya mengupas kulit udang untuk istrinya, tidak disangka Cika tidak memakan udang yang dia kupas, tapi malah memberikannya kepadanya. Mungkin Cika melakukannya dengan tidak sengaja, atau karena rasa terima kasih karena sudah mentraktirnya, tapi tindakannya itu membuat hati Irwandi terasa hangat. Orang memang bisa tersentuh atau merasakan kehangatan dengan mudah, meskipun itu adalah tindakan tidak sengaja, atau perkataan yang dikatakan seenaknya tapi yang penuh perhatian, tatapan peduli, sudah cukup membuat orang merasa tersentuh atau merasa kehangatan dalam hatinya. Dia menjapit udang di mangkuknya, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya perlahan. Kehangatan ini, rasa terharu ini membuat Irwandi juga berinisiatif mengupas kulit udang untuk Cika, membuat kelembutan di wajahnya semakin terlihat jelas, begitu juga dengan tatapan kedua matanya. Melihat sisi seperti ini dalam diri Cika membuat Irwandi merasa sedikit canggung, sebenarnya selama ini dia mengetahui jika Cika memiliki perasaan kepadanya. Tetapi sebagai laki-laki yang sudah menikah, Irwandi selalu saja menjaga jarak darinya, tapi kelihatannya malam ini Cika akan mulai salah paham. Jadi Irwandi tidak mengupas udang untuknya lagi, meminum minuman dalam gelasnya dengan cepat, berharap agar perjamuan makan ini cepat selesai. Cika yang merasakan perubahan dalam sikap Irwandi membuatnya murung, mengambil bakso dan memasukkannya ke dalam mangkok Irwandi. Mulutnya mengatakan, senior, aku tidak berani makan terlalu banyak, jika makan terlalu banyak aku harus diet lagi nantinya. Sebenarnya Irwandi sudah akan mengatakan, tubuhmu sudah bagus, tidak perlu diet lagi. Tapi Irwandi langsung menahannya, menelan perkataan itu ke dalam perutnya, hanya tersenyum mengatakan, kalau begitu aku yang akan makan semuanya. Irwandi langsung menghabiskan makanan di mangkuknya, kemudian pergi ke kasir untuk membayar. Karena kecepatan dan isyarat secara tidak langsung dari Irwandi, rona wajah Cika semakin terlihat tidak mengenakan, dia tidak banyak berkata-kata lagi seperti sebelumnya, makan juga tidak sebanyak sebelumnya. Tapi entah karena kesal atau apa, dia mengambil makanan di piring dan memasukkannya ke dalam mangkok milik Irwandi, memelototinya, mengisyaratkan kepadanya untuk menghabiskan semua makanan di mangkoknya. Irwandi meskipun merasa getir dalam hatinya, tapi masih menyunggingkan senyum di wajahnya, menyadari jika junornya ini sedang kesal. Akhirnya tidak perlu ditebak lagi, dia menghabiskan semua makanan di dalam mangkoknya. Acara makan itu berlangsung lebih cepat dibandingkan waktu makan normal pada umumnya. Saat selesai makan dan mulai beranjak, tiba-tiba Cika memelototinya, kemudian menatap tas, dia bahkan tidak membawa tasnya, berjalan begitu saja keluar restoran. Irwandi menganga dibuat keheranan, tapi setelah itu tersenyum, mengambil tasnya, kemudian mengambil tas milik Cika juga di tangannya yang lain, melangkahkan kakinya mengejar Cika yang sudah keluar terlebih dahulu. Setelah keluar, wajah Cika yang sudah merah padam diam-diam meliriknya beberapa kali, senior, jika makan terlalu banyak, lebih baik jalan-jalan sebentar. Memang benar jika Irwandi sudah makan terlalu banyak, pada awalnya dia ingin memanggil taksi untuk Cika, kemudian dia akan berjalan sendirian untuk kembali ke rumah, tapi saat mendengar Cika mengajaknya berjalan-jalan sebentar, wajahnya terlihat terkejut, tatapannya penuh kecurigaan. Melihat Irwandi yang masih terkejut, ekspresi di wajah Cika juga terlihat berubah. Tanpa mengatakan dia apapun memutar jalannya ke arah yang lain. Irwandi tersenyum getir, menatap tas Cika di tangannya, setelah itu mengikuti langkah kaki Cika di belakang. Irwandi yang mengikutinya di belakang baru menyadari jika Cika mengenakan pakaian berwarna kuning muda yang menyelimuti tubuhnya, sepatu bot kulit setengah tumit yang membalut kakinya, rambutnya diikat dengan ikat rambut berwarna kuning muda, membiarkannya menggantung di belakang punggungnya, membuat kesan ceria dalam dirinya berganti menjadi dewasa dengan kesan seksi. Karena berjalan mengikutinya di belakang, terpaksa dia harus memelankan langkah kakinya. Tidak lama kemudian Cika yang juga memelankan langkah kakinya mendapati jika Irwandi tidak mengikutinya, langkah kakinya juga turut terhenti, membalikkan badannya, menatapnya dengan tatapan kesal. Irwandi tertawa beberapa kali, kemudian langsung berhambur mendekat kepadanya, berjalan berjejeran dengannya perlahan. Setelah berjalan beberapa langkah, terlihat parkiran mobil yang tidak jauh di sana. Cika berbalik ke arah yang lain.
Irwandi hanya bisa mengikutinya saja tanpa bisa protes. Pada saat ini tiba-tiba dia melihat sosok yang sangat akrab baginya, sedang berpelukan keluar dari tempat parkiran. Laki-laki itu adalah Ronald. Hal itu membuatnya mematung, melangkahkan kakinya ke tempat yang lebih gelap agar tidak terlihat. Matanya masih menatap ke arah pintu keluar parkiran. Chika yang berada di sampingnya merasa aneh akan sikapnya ini. Dia juga turut menghentikan langkah kakinya, menatap ke arah kedua mata Irwandi menatap, melihat sosok laki-laki yang sedang berpelukan mesra dengan seorang perempuan, berjalan keluar dari parkiran menuju ke hotel terdekat. Wajah Chika kembali memerah, dia salah paham kepada sikap Irwandi. Dia mengira jika Irwandi memiliki niat buruk dalam benaknya, jadi memukul bahunya kencang, mesum. Melihat Ronald bersama perempuan lain masuk ke dalam hotel, ditambah mendengar perkataan Chika, Irwandi dibuat mematung seketika, berkata, mesum apanya, aku mengenal laki-laki itu. Chika yang sadar jika dirinya sudah salah paham membuka mulutnya menganga, menunduk menahan malu, dalam benaknya terbesit pemikiran jika Irwandi mengajaknya pergi ke hotel. Saat hatinya sedang tidak karuan, dia menarik tas miliknya yang sedari tadi dibawa oleh Irwandi, aku akan pulang duluan. Setelah itu dia berlari kencang menuju ke jalanan. Melihat Irwandi yang mengikutinya, hal itu malah membuat dirinya semakin gugup, tangannya memegang erat tas miliknya. Tapi setelah itu dia kembali santai, entah kenapa ada rasa kecewa terbesit dalam hatinya, karena dia melihat Irwandi berdiri di sampingnya mencari taksi untuknya pulang. Ada sebuah taksi yang menepi, Chika mendudukkan dirinya di kursi belakang, Irwandi terlihat mengeluarkan uang selembar berwarna merah kepada sopir. Chika langsung memajukan tubuhnya, mencoba menghentikan tindakan Irwandi, mengatakan, senior, tidak usah membayar, dan ongkosnya juga tidak sebanyak itu. Haha, Irwandi tertawa, uang lebihnya gunakan saja untuk mentraktir sarapanku besok. Setelah sampai kabari aku. Setelah itu dia menyodorkan uang itu lagi kepada sopir. Sopir itu juga tidak terlihat sungkan, tersenyum menerima uang yang disodorkan kepadanya. Nona, setelah sampai aku akan mengembalikan kembaliannya kepadamu. Setelah mengatakan itu dia langsung melajukan mobilnya, Chika memalingkan kepalanya dari kaca belakang menatap Irwandi yang masih mematung melambaikan tangannya, hal itu membuatnya tersenyum lebar, kedua matanya melembut. Setelah melihat mobil sudah menjauh, Irwandi kembali menyulut rokoknya, tanpa disadari dia kembali teringat akan hal yang dia lihat sebelumnya, rasanya aneh sekali. Ronald dalam benaknya selalu menunjukkan sikap yang sangat menyayangi istrinya, sedangkan Octavia juga memperlakukan Ronald dengan sangat lembut. Bagaimana bisa Ronald sampai masuk ke dalam hotel bersama perempuan lain? Apa jangan-jangan sekarang ini sedang populer yang namanya perselingkuhan? Itu adalah apa yang ada dalam benak Irwandi. Beberapa hari ini karena istrinya selingkuh, saat memiliki waktu luang dia menyempatkan diri untuk melihat artikel atau postingan yang memberitakan mengenai perselingkuhan. Anehnya berita yang dia temukan sangatlah banyak jumlahnya. Irwandi yang masih merokok dengan pemikiran tidak habis pikir, kemudian membuang puntung rokok yang sudah habis dia hisap ke dalam tempat sampah. Pada saat ini, di sisi lain, Marena yang sedang bermain di Hainan terlihat bergandengan tangan bersama Sojun Han berjalan kembali ke tempat mereka menginap. Pemandangan ini juga tidak luput dari jepretan Wei Liang yang selalu mengikuti mereka. Selanjutnya 11 pernikahan yang terlihat bahagia.